Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya yang ada di petani-petani yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan eh, memperlihatkan padi yang saya tanam, lanjutan dari video sebelumnya yang pernah saya upload. Di sini saya menanam ada 5 jenis tanaman padi pada satu petak sawah kecil untuk uji coba. Ini yang ada di hadapan kita ini salah satu jenis padi galur Aceh. Ini malainya seperti ini, mirip ekor tupai ya. Ini padi Cibarona namanya. Padi ini malainya lumayan besar, cuma anakannya agak kurang karena saya membudidayakannya secara alami tanpa penyemprotan perangsang maupun pestisida ya. Jadi untuk menguji ketahanan padi ini di lapangan tanpa bantuan ya, kecuali air pun ini seadanya. Jadi ini kebetulan kali ini banyak serangan dari tikus, jadi banyak sekali padi yang digasak tikus. Jadi ini pada sisi padi yang aman ya, aman ini di pinggir pematang sawah. Serangan burung juga luar biasa, sehingga kita memasang alat penghalau burung. Ini cara membuatnya juga sudah pernah saya upload di channel saya, jadi bisa dilihat nanti. Kemudian dari sisi ini padi saya kasih nama padi Bazoka ya, karena malahnya panjangnya, jumlah bulirnya lumayan banyak ya. Ini kira-kira lebih kurang ya, 300 sampai 500 bulir ya kalau kita hitung. Nah, ini kita tanam satu batang. Jadi kita ingin seleksi nanti yang anakan terbanyak kita perbanyak lagi. Ini ya. Ini ya, kita coba lihat berapa panjangnya. Sebenarnya padi ya hanya dilihat dari panjang malai, tapi jumlah bulirnya ya. Jumlah bulirnya juga diperhitungkan. Kemudian setelah jumlah bulirnya banyak, apakah terisi penuh atau tidak ya, sampai ke pangkalnya. Ini lumayan, Cibarona ini juga lumayan besar malainya. Ini padi Bazoka ini ya, padi Bazoka yang ada di hadapan kita ini teman-teman. Ini saya tanam satu batang, beranak berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 batang ya, dan 8 dan 10. Nah, jadi tanpa perangsang nih, alami. Kalau kita rangsang akan mungkin banyak lagi ya, bisa 2 kali lipat ya. Ini sebelah kanan saya, sebelah sini ini ada juga terkena beluk atau ulat yang penggerek batang, penggerek leher seperti ini ya. Ini beluk, bahasanya beluk ini. Kalau bahasa Aceh kodaku,
koh daku. Ini luar biasa kejam nih ulatnya. Jadi tidak banyak, jadi makanya kita tidak lakukan penyemprotan ya, atau tidak melakukan pembalasan ya pada ulat-ulat yang coba mencari makan untuk melanjutkan hidupnya. Jadi kalau tidak banyak, tidak begitu. Nah ini dia malaya besar-besar ya, ini ya. Ini Cibarona, ini Cibarona. Cibarona besar-besar malaya. Nah di sana itu sudah ada terbentuk kolam, itu sudah dibabat semua oleh tikus-tikus, karena mereka juga tidak tahu ya, tidak tahu itu milik orang, nggak boleh dimakan, nggak tahu dah. Namanya juga binatang ya. Jadi kalau parah baru kita atasi ya. Kalau sudah merugikan secara signifikan. Kalau dimakan tikus sekitar itu, kalau kita hitung ada 4 meter yang dimakan, 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 itu 4 meter berarti 4 kilogram padi. Berarti sekitar 20.000 lah. 20.000 ya. Jadi kadang-kadang kita duduk di warung itu, satu orang itu minum, makan-makan, itu bisa ngabisin sebanyak 20.000 ya. Jadi sekali-sekali kita traktir tikusnya ya. Nah ini tadi bazoka ya, sudah cuman 5 meter nih, 5 kali 1 meter. Dari prediksi kita dapat nanti 5 kilogram, lebih kurang. Kita akan tanam balik lagi ya. Nah untuk dari sini sampai ke sana ini padi, sebenarnya ini padi gunung ya, padi lahan kering yang sering ditanam di pegunungan. Namanya padi abung ya, padi abung. Bukan padi suku abung ya. Kalau suku abung itu di Lampung, tapi ini padi beras abung yang ada di Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam ya, Mahakam Ulu ya. Jadi ini padi Mahulu nih, padi Mahulu ya. Ini ada beberapa yang sudah berbuah ini umurnya 6 bulan, awalnya 6 bulan. Jadi ini setelah kita seleksi, ini umurnya 4 bulan. Kemudian kita tanam balik. Sepertinya ini masih 4 bulan ya, 4 bulan. Tapi di antara ini ada yang sudah berbuah ya, sudah berbunga. Ini sudah keluar malainya, ini satu. Nah ini nanti kita seleksi lagi. Nah ini kita ambil nanti. Ini masih ikut kepada padinya Mahakam ya, Mahulu ya. Ini bulirnya berwarna kuning. Sementara ada juga yang sudah tidak lagi berwarna kuning karena akibat daripada hasil penyilangan dengan padi lokal Aceh. Nah ini dia sudah berumur pendek nih, sekitar ini padi ini semuanya sudah berumur sekitar 2 bulan setengah ya. Jadi lebih kurang 30 hari sudah bisa panen ini yang sudah mekar ini seperti ini. Artinya ini sudah lebih pendek umurnya. Cuman bulirnya sudah tidak mirip lagi dengan padi asalnya ya. Nah ini padi ini hasil penyilangan secara alami. Jadi nanti ini kita seleksi, kita lihat apakah rasanya, aromanya, dan ketahanan padinya masih ikut kepada induknya yang padi Mahakam ya. Karena padi ini sangat tahan ya teman-teman ya. Nah ini sudah mekar satu lagi. Jadi ada beberapa memang yang pada umur 60 hari sudah mekar, itu sudah kita tandain, sudah kita amankan. Ada 3 batang ya, 3 rumpun yang sudah kita amankan supaya dia tidak terjadi penyelangan dengan yang lainnya.
Nah, ini semua sudah bunting ya. Jadi ini lebih kurang 4 bulan nih umurnya, 4 bulan ya. Kita harapkan adalah beberapa malai lagi yang bisa keluar malai secepatnya, bisa kita seleksi lagi. Ini tetap yang sebelah kanan saya ini tetap masih Cibarona, Cibarona ya. Nah, seperti biasa malainya luar biasa panjang dan banyak. Ya, ini 300-an sampai 500-an bulir per malainya. Nah, kalau padi makam nih, ini malainya nggak banyak malainya. Nah, tapi ketahanannya ini tahan air ya, tahan kering ya. Nah, ini dia. Ini sudah kita amankan. Kita supaya tidak dimakan burung. Kita amankan, sudah terjadi penyerbukan semuanya. Jadi kita amankan, kita usahakan airnya jangan sampai mengendap ya, bisa turun, jadi tidak menyebabkan padi-padi dalamnya itu tumbuh sendiri nanti kalau kebanyakan air ya. Ini sengaja kita biarkan rumput-rumput tumbuh bersama dengan padi ini ya, tidak begitu kita bersihkan, ada kita bersihkan hanya sekedar saja ya, untuk menguji juga ketahanannya. Oh, sudah lewat. Oke, sebelah kanan saya ini sebelah kanan saya tadinya Cibarona sebelah sini ya. Nah, ini lain lagi. Nah, ini padi hasil seleksi ya yang kita lakukan pada 13 jenis padi ya. Dulu ada saya upload juga 13 padi oplosan, 13 jenis padi kita tanam bersama, kemudian kita seleksi. Nah, ini dah dia nih. Ini hampir seragam dia ya. Tidak ada lagi batangnya yang pendek dan tinggi ya. Sudah hampir seragam. Ini masih ada 1-2 nih, 1-2. Ini seragam. Tapi ini kita tanam untuk melihat aja, tidak kita ambil lagi karena di kiri kanannya itu ada padi lain. Nanti ada penyimpangan lagi. Jadi ini enggak kita ambil bibitnya lagi, cuma sekedar kita melihat pertumbuhannya. Jadi alhamdulillah di antara 5 jenis padi ini, padi inilah yang paling tahan ya. Paling seragam buahnya, malainya tidak begitu panjang. Tapi alhamdulillah bulir-bulirnya bagus ya. Lumayan bagus ya. Tapi tidak bagus sekali dibandingkan padi-padi yang disemprot ya. Karena kita tidak melakukan penyemprotan pestisida sama sekali. Ya, kita biarkan aja alami seperti ini. Kecuali kita cuma memberikan sedikit perangsang ya juga secara alami itu dari air rendaman air leri atau air cucian air beras yang kita fermentasi ya, itu aja. Jadi tidak ada kita kasih misalnya giberelin atau apalah lain sebagainya ya, perangsang tumbuh. Ya oke. Sebelah kanan ini padi, oh ini namanya padi CM 90 ya, CM 90. Yang kita unggulkan kemarin itu padi CM 76 ya. Nah, ini abangnya, adiknya yang berumur agak lama, 90 hari. Nah, ini 90 hari, ini sudah 60 hari, ini 63 hari. Berarti ini sekitar lebih kurang 90 hari udah kita bisa panen ya. Kita panen insyaallah ya, insyaallah. Ini ada yang menyusup satu batang nih. Nah, ini menyusup nih. Ini dari bulirnya beda nih. Satu batang cuman muncul ya. Satu batang di antara CM90. Tidak mungkin ini menyusup ya ini. Berarti ini adalah penyimpangan ya. Dari mungkin ikut induknya yang dari CBD. CBD itu satu keluarga dengan yang tadi yang padi barusan kita sebut Cibarona. Mungkin ini penyimpangan dari ya, ini kalau kita lihat bulirnya ini cuma satu malai, yang lain semua CM90. Tapi ini satu ikut ke Cibarona. Ini sepertinya bukan salah tanam, nggak mungkin satu batang ya, nggak mungkin satu malai. Nah, nggak mungkin satu malai dia langsung tumbuh seperti ini.
Jadi kalau satu malai aja seperti ini di antara padi-padi CM90, berarti ini memang bukan kita padi CM, bukan padinya Cibarona, tapi memang padi CM-nya yang sudah menyimpang, ikut dari induknya ya, salah satu induknya. Karena salah satu induknya itu CBD. Nah, CBD ini adalah satu garis keturunan dengan Cibarona yang tadi padi yang paling awal kita sebutkan tadi ya. Ini kalau lihat malai-malainya ini, nah ini buahnya ini seragam dia, seragam padat ya, padat, batangnya padat. Ini anakannya kalau kita hitung sekitar 25 sampai 30 ini ya. Tapi yang produktif ini paling 20 atau 15 ya, 15. Oke. Jadi ini sudah padi mahakam sudah mekar satu lagi. Berarti hari ini 63 hari, berarti ini saya katakan ini 3 bulan nih, sudah 3 bulan nantinya panennya. Nah, ini nanti kita amankan. Kita catat mana yang harinya ya, ada harinya. Ini 63 hari tambah 90 hari, 95 hari itu. Yang tadi ya. Kalau yang kita sudah bungkus seperti ini, nah ini pas nanti 90 hari dia. Nah, ini kita amankan supaya tidak dimakan burung. Yang lain kalau mau dimakan nggak masalah ya. Masalah ya, sedekah ya. Tapi kalau untuk ini, tapi ini rata-rata sudah bunting semua. Ini sudah mekar, tapi di belakangnya juga ini sudah mau keluar semua nih. Ini ya. Ini alhamdulillah nih padi ini dari 6 bulan ini sudah kita perpendek umurnya jadi 3 bulan. 3 bulan. Ya 3 bulan ya, 3 bulan setengah lah ya. 3 bulan setengah, nggak bisa kita sebut 3 bulan karena ini agak terlambat ini. 3 bulan setengah. Kena bulu satu nih, kena bulu satu. Ini ada penggerak batang nih, penggerak leher padi. Nah, ini dari malainya sudah terjadi mutasi. Ini bulir-bulirnya tidak lagi berwarna kuning. Ya, tidak berwarna kuning lagi, sudah berwarna putih. Ya agak kuning ya kalau padi Mahulu ini. Oke, ini sekitar 1 meter kali berapa kemarin, 25 ya. 1 meter kali 25 ini. Nah, ini dia 1 meter kali 25, tingginya sekitar 1 meter. Kalau ujung daunnya ini 1,5 meter, kalau batangnya sekitar 70 ya, 70 dengan daun-daunnya 1,20 meter lah, karena daunnya agak panjang nih, panjang-panjang daunnya kayak daun tebu ya, bisa dilihat ya. Jadi kalau batangnya segini daunnya setengahnya ya, berarti kalau 70 1,5 meter lah ya. Ya, daunnya tegak. Oke, ini sebelah kanan saya masih padi CM90. Kita akan terus melihat satu jenis padi lagi, yaitu padi Korea. Asalnya dari Korea, tapi sekarang sudah jadi bukan murni lagi Korea, sudah ada penyilangan-penyilangan. Oke, ini bisa lihat teman-teman ya, ini cukup padat ya, padi CM90. Oh, ini ada tikus di sini ya, ada tikus ya. Oke, ada tikus di sini. Nah, ini dia. Ini masih mencari keseimbangan padi ini. Bisa diperhatikan ini malainya ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang di atas daun, ada yang sembunyi di bawah daun ya. Jadi ini masih mencari keseimbangan. Ini padi ini dasarnya umurnya 60 hari yang 01, kemudian penyilangan-penyilangan muncullah bermacam-macam jenis, bermacam-macam model. Nah, yang ini bulirnya ada apa disebutnya ini, berekor. Bulirnya ini ujung bulirnya ini panjang ya.
ada jarumnya di ujung bulir. Maka saya kumpulkan, kemudian saya tanam kembali. Terus saya ambil, saya lihat ketahanan, jumlah bulir. Ini kelebihannya bulirnya banyak, cuman buahnya di atas, jadi kurang aman dari serangan burung. Kemudian pertumbuhannya tidak merata ya, belum merata. Seperti saya sebutkan tadi, masih mencari keseimbangan. Biasanya setelah penanaman yang ke-8 itu biasanya sudah homogen, sudah seragam ya. Seragam apa istilahnya ya? Sudah seragam lah ya, baik tingginya maupun. Bisa dilihat teman-teman, ini ada yang pendek seperti ini, ada yang tinggi seperti ini, ada setengahnya ya, setengahnya dari ada ini masih juga kita seleksi yang berumur genjah ya. Ini sudah kita tandain, yang kita tancap seperti ini. Berarti ini lebih duluan keluar malainya, kita tandain dengan kita tancapkan kayu di pangkal batangnya. Ini bisa kita lihat teman-teman, malainya itu besar ya. Ada yang besar ya, ada yang kecil ya, tapi rata-rata ini kita lihat ini yang dari awal ya. Ini ya seperti ini ya. Ini besar sekali malainya ya. Ini ya, bisa dilihat ya panjangnya ya. Ini panjang sekali dan malainya banyak sekali ya. Ya, mudah-mudahan ini terisi sampai ke pangkal dan tidak ada gangguan dari hama burung. Di sini banyak hama burung teman-teman ya. Sekali, karena lahan sawah saya ini tanahnya bisa di kering ya, tanahnya kering ya. Ini ya. Jadi bisa jalan di sini ya, di atas tanah ini. Ini becek ya. Bisa dilihat ya. Saya lihat bisa nampak tadi. Jadi bisa, jadi airnya tidak sedikit ya, tidak banyak air. Kemudian ini tinggi padinya dulu pendek ya, aslinya itu pendek umurnya, padang batangnya pendek, malahnya kecil, terus cepat berbunga, masuk vegetatif, cepat masuk fase generatif. Nah ini dia nih, ya ini seperti ini dia, aslinya seperti ini dulu. Nah seperti ini ya, inilah salah satu ini masih ikut induknya. Ini seperti ini, malainya pendek, oke, bulirnya bulat-bulat seperti ini ya. Nah, setelah terjadi beberapa kali penyilangan, nah ini sudah diganggu ya oleh ulat, hama ulat. Biasanya kalau sudah ada kupu-kupu yang berterbangan itu sudah bisa dilakukan penyemprotan ya. Penyemprotan untuk mengatasi hama ulat penggerek batang atau penggerek malai ya. Ini ya. Tapi nggak apa-apa, ini cuma beberapa, tidak banyak. Kita anggap aja sedekah ya. Tuh hewan-hewan. Nah ini dia, ini sudah ini berumur genjah nih. Ini bisa kita seleksi nanti yang sudah, yang panennya ini ya. Ini bulirnya sudah tidak begitu bulat, sudah mengalami perubahan. Ini kalau nggak ada hujan harus kita bantu penyiraman dengan mesin ya. Ini sekali lagi ya, karena ini masih ada yang baru-baru mekar nih. Nah ini, oh banyak juga nih dimakan ulat nih. Ulat penggerek leher batang, atau apa nih, beluk. Oh, banyak juga nih beluk. Ya. Ada juga beberapa yang diserang ustilagu ya. Ustilagu atau apa namanya istilahnya itu, lupa saya ya. Jadi ada sejenis jamur yang menginfeksi bulir padi sehingga terbentuknya tepung-tepung kuning ya di bulir padi itu, ustilagu namanya. Bahasa Indonesianya apa ya, lupa saya.
Ini juga ada jenis baru yang muncul, ini tidak berekor, tetapi ini dia masih bulat-bulat, tapi bulirnya jarang-jarang. Jadi banyak sekali variasi-variasi yang muncul. Variasi yang muncul. Ini masih tahap seleksi. Ini sebenarnya juga tidak begitu saya seleksi lagi, sudah pernah saya ambil yang seleksi dulu, tapi kalau ada ini kita seleksi lagi nanti. Tapi ini saya tanam untuk melihat aja, melihat ketahanannya, jadi makanya tidak dilakukan pengendalian hama secara full ya, kecuali sudah mengancam sudah. Ini genjah nih, ini lumayan nih, hari ini 63 hari, ini lebih kurang 1 minggu lagi sudah bisa dipanen yang batang yang berapa malai ini, 3 4 malai, 5 malai. Nah, ini sampai sini batasnya padi. Ini padi apa nih namanya? Aceh ya. Nah, ini padi Korea Aceh atau Aceh 90 Aceh 75B namanya ya. Aceh 75B, tapi sepertinya ini sudah tidak 75 hari lagi, ini sudah umurnya sudah menyimpang lagi. Jadi kayaknya ini padi ini belum stabil, jadi masih kita lakukan seleksi lagi. Kayaknya ini pengujian, ini bukan untuk seleksi tapi pengujian, apakah ini sudah pas ya 75 hari, tidak lagi melenceng dari yang kita perkirakan. Nah, baru kita ambil untuk perbanyak ya. Oke. Nah, untuk ini Cibarona lagi ya, sudah ketemu lagi Cibarona seperti biasa, malainya luar biasa ya, luar biasa. 500 bulir per malainya ya. Ini ya, kalau di pinggir-pinggir gelengnya seperti ini besar dia malainya, ke dalam juga besar ya. Kenapa sampai ke dalam dia besar? Karena padi ini memang dalam satu rumpun itu ada sekitar 5 yang malainya besar, tidak semuanya. Tapi kalau jenis padi-padi yang lain, ya ini kita lewat sini aja, lewat di antara Cibarona ini ya. Jadi kalau padi-padi lain itu padat ya. Jadi karena padat, dia di dalamnya itu tidak sama dengan yang di pinggir pematang. Tapi karena Cibarona ini dia padinya nggak padat, anakannya tidak banyak, artinya bukan tidak banyak, tidak kita lakukan perangsang untuk anakan, sehingga sampai ke dalam ini dia ada malai-malai ya besar. Jadi sama aja, ujung-ujungnya sama ya. Kalau karena anakan yang banyak belum tentu juga menjamin produksinya itu bagus, produksinya itu banyak, meningkat ya. Nah, ini yang sudah digasak oleh tikus, mudah-mudahan tikus-tikus sadar ya, makan seperlunya, jangan dirusak seperti ini ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak dia ganggu lagi yang lain, cukup di sini saja ya. Ya, kita sama-sama cari rezeki, apalagi saya ini melakukan uji coba ya, mudah-mudahan hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Ini ada penyimpangan nih, beberapa nih malah yang panjang seperti ini, bulirnya juga sudah tidak sama dengan Cibarona. Ini juga satu, ini juga ada bintik satunya, dulu ada juga induknya yang bintik satu. Nah, ini tabela ya, ini tabela. Ini yang kita tanam sistem tanam langsung ya. Batangnya agak kecil karena kurang makanan, karena terlalu banyak batangnya. Tapi pada dasarnya memang padi itu dia tetap mencari keseimbangan ya, keseimbangan. Kalau batangnya banyak, bulirnya sedikit. Kalau batang sedikit, malainya besar. Karena dia sesuai dengan nutrisi yang ada di tanah.
Jadi tergantung kepada persaingan. Nah, ini satu baris ini kita tanam, bukan kita tabela ya, bukan tabela. Samping ini kita sisip lagi kemarin tuh. Ini beda pertumbuhannya. Yang samping ini kan pertumbuhannya agak lebih besar dibanding yang sebelah kiri ya. Sebelah kanan ini lebih besar. Kenapa? Karena dia ini kita tanam pindah ya. Kalau ini tabela ya. Kalau tabela ini dia banyak batangnya kecil-kecil. Kalau sini batangnya sedikit, batangnya besar, malainya juga besar. Oke guys, sampai di sini dulu tayangan video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.